desa wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. Sembilan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, selamat siang sahabat Gemilang. Ketemu lagi barengan Kalista Apsari yang kali ini ready menemani Anda. Tentu di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah spesial kali ini bekerja sama dengan KPU Kabupaten Magelang. Membahas topik yang menarik, invalid vote dan pembangunan demokrasi lokal di Kabupaten Magelang. Dan tentu Kalista nggak sendirian, sudah ada narasumber yang sudah hadir, sudah rawuh kali ini di studio Radio Gemilang FM. Ada Bapak Taufik Ahmad Raufik, Ketua KPU Kabupaten Magelang. Selamat siang Bapak Ahmad Raufik. Selamat siang Mbak Kalista dan selamat siang sahabat Gemilang semuanya. Semoga sehat selalu ya. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Semangat. Oke. Dan hari ini selama 1 jam ke depan kita akan membicarakan tentang invalid vote dan pembangunan demokrasi lokal di Kabupaten Magelang ya Pak ya. Baik. Oke, dan sahabat Gemilang, buat Anda yang ingin bertanya, Kalista mau buka kesempatan di chat WA 081578968968. Dan siaran kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Oke, kita langsung saja. Bapak Raufik, kita kan mulai dari dasar dulu nih. Sebenarnya definisi dari invalid vote ini suara tidak sah ya Pak? Iya. Ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Monggo. Jadi kalau definisinya ya, suara invalid vote atau suara tidak sah itu adalah suara yang diberikan oleh pemilih tetapi karena berbagai alasan, misalnya dia nggak dicoblos atau salah mencoblos atau ada coretan, kesalahan dan kesalahan administrasi sehingga surat suara tersebut itu ya dihitung tapi tidak bisa dikonversi menjadi dukungan, misalnya milih kandidat siapa atau milih calon yang mana, itu dia nggak bisa karena yaitu surat suaranya menjadi tidak sah. Dan itu jenisnya macam-macam Mbak. Ada yang kosongan, jadi surat suaranya oleh KPPS di TPS itu dilihat gitu, kok nggak ada coblosannya sama sekali. Nah itu masuk kategori surat suara tidak sah. Kemudian ada lagi yang modelnya dicoblos dua-duanya. Kalau kemarin kan baik pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati kan ada 2 calon. Nah itu dua-duanya yang dicoblos, itu juga menjadi tidak sah. Kemudian ada juga yang dicoblos salah satu di dalam kota, tapi ada juga dia nyoblosnya di luar kota. Jadi ada 2 coblosan tapi satu di dalam kota, satunya lagi di luar kota. Itu juga tidak sah. Kemudian ada lagi yang mencoblosnya itu tidak menggunakan paku yang kita sediakan, tapi misalnya menggunakan spidol. Jadi ada juga loh Mbak kemarin tuh yang setelah terkumpul surat suaranya sudah rekap, sudah selesai, Pak Bupati udah dilantik, kita teliti ya Mbak ya, semua yang tidak sah itu kita buka. Ada yang ditulisi pakai spidol. Ada tulis kan di TPS itu nggak ada spidol, lalu dia mungkin sengaja dari rumah bawa spidol untuk ditulisi sesuai dengan aspirasi dia. Dan itu juga menjadi tidak sah. Gitu. Dan ada juga yang dia nyoblosnya dengan paku itu tetapi nggak wajar. Jadi misalnya saya ngelihat sendiri itu di coblosannya itu besar itu, waru itu loh Mbak, Lupe itu loh. Wah gede itu loh. Itu juga menjadi tidak sah. Jadi itu jadi dia itu sebenarnya pemilihnya datang ke TPS, dia dikasih surat suara oleh KPPS, dia masuk ke bilik, tapi coblosannya itu tidak wajar, tidak seperti yang diatur di peraturan KPU sehingga dinyatakan sebagai surat suara tidak sah tadi. Gitu. Jadi nyoblos pakai spidol juga nggak sah nggak ya sah, Pak? apalagi ditulisi juga nggak sah gitu kan. Pakai rokok gitu juga nggak usah ya. Gitu. Aduh, ya. aneh-aneh banget. Aneh-aneh. Niat banget bawa spidol ke TPS ya. Itu mungkin ke pengawasnya juga ya Pak. Jadi kalau di TPS setelah masuk bilik itu kan nggak ada yang bisa ngawasi Mbak. Perilaku dia di dalam bilik itu kan
bahkan penyelenggara pun tidak boleh mengawasi di situ ya. Karena memang itu wilayah yang didedikasikan untuk private sekali gitu. Oke, baik. Terus Bapak, ada banyak isu dalam pemilu. Namun mengapa nih KPU ini merasa ini urgensinya membincangkan invalid vote? Kira-kira apa dampak invalid vote ini terhadap legitimasi hasil pemilu dan kualitas demokrasi prosedural kita sendiri, Bapak? Ya, jadi kalau melihat urgensinya memang secara substansi ini sebenarnya menunjukkan dukungan, Mbak ya. Menunjukkan dukungan. Jadi kalau misalnya ada pemilu ternyata surat suaranya tidak sah itu sangat besar sekali gitu loh. Itu berarti kan ada sesuatu yang disuarakan oleh masyarakat. Nah, tapi bisa juga secara administrasi itu karena dia nggak paham kalau urusan misalnya dia yang tadi itu yang saya ceritakan jenis-jenisnya itu ternyata itu disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat. Aku kurang ngerti kok neng nulisin neng kono kuwi dadi rasa. Nah, itu berarti ada prosedur yang oleh penyelenggara, oleh KPU dan jajarannya itu nggak tersampaikan secara baik kepada pemilih. Berarti itu kembalinya nanti ke penyelenggara. Penyelenggara sosialisasinya tentang bagaimana memilih yang pas, yang baik, yang sah nggak nyampe. Itu kalau secara prosedur ya. Tapi kalau secara substansi bisa jadi itu protes dari masyarakat. Protes dari masyarakat. Kenapa protes? Misalnya adalah, wah aku calonnya ora pas gua aku kudune milih kae calon yang tak unggulke tapi ora mlebu nang usulan gabungan partai. Aku yo mau. Nah, itu kan protes dari masyarakat. Kalau itu kan cenderung disengaja, Mbak ya. Nah, kalau ini jumlahnya banyak, itu kan berarti melambangkan bahwa sistem pilkada kita atau sistem pemilu kita yang mungkin perlu dilakukan pengkajian, dilakukan penyempurnaan dan sebagainya itu. Jadi itu urgensinya, Mbak. Oke, mungkin karena masyarakat juga kalau bersuara di media lain enggak terdengar ya Pak. Jadi lewat itu kan otomatis dibuka bareng, dibuka bersama, bisa dibaca. Nah, itu bisa seperti itu juga ya Pak jadi, ya. Dan kalau pernah ada suatu riset, Mbak. Ini risetnya dilakukan di Yogyakarta ya. Semakin melek politik, semakin bahasanya itu lebih literasi terhadap politik, terhadap pemilu pilkada itu akan semakin cenderung orang itu untuk menggunakan surat suara tidak sahnya gitu kan sebagai bentuk protesnya itu. Nah, tapi itu kan di Jogja beberapa waktu yang lalu ya. Semoga di Magelang itu bukan karena itulah surat suara tidak sahnya gitu. Oke, baik. Terus Bapak, dari sisi kualitas demokrasi substantif nih, di mana yang penting ini adalah apakah hasil pemilu itu mencerminkan suara rakyat, Bapak. Nah, bagaimana juga tingginya invalid vote ini dapat menjadi sinyal adanya masalah itu sendiri, Bapak. Ya, jadi pernah kami melakukan checking, Mbak. Checking, jadi gini, kami kunjungi ke sebuah TPS ya, kemudian kami tanya, ini kok TPS ini kok tinggi sekali surat suara tidak sah, itu kenapa itu kan? Itu ternyata bukan karena sosialisasi yang nggak nyampe, tapi karena di situ tuh ada tokoh yang kemudian dia itu nggak mengambil keputusan mau milih siapa. Nah, kalau tokoh ini kan punya punya teman, punya anggota, punya komunitas itu kan. Nah, itu akhirnya diikuti oleh komunitasnya. Dan mungkin juga tokoh ini tidak dirangkul oleh tim sukses, Pak ya. Tidak dirangkul oleh tim sukses, sehingga kemudian walaupun kalau kerjaan tim sukses itu kan yang penting di TPS itu saya menang gitu kan. Nah, tapi kan dia nggak memperhatikan kalau misalnya di situ ada tokoh yang tidak terangkul itu suaranya kemudian menjadi suara tidak sah tadi. Itu juga fenomena yang ini. Jadi sesungguhnya faktor-faktor penyebab invalid vote ini secara substansial juga yang saya tangkap rata-rata bukan karena dia tidak paham prosedur, tapi karena
disengaja karena dia sebenarnya punya aspirasi, Mhm. punya aspirasi entah itu sifatnya substansial atau non substansial tapi tidak terwadai sehingga kemudian dia menentukan untuk ya wis tak kobongke bahasane bahasa wong desa mungkin tak kobongke wae suaraku gitu. Oke. Nah, kalau menanggapi hal tersebut dari KPU Kabupaten Magelang sendiri, ini seperti apa, Bapak? Nah, posisi KPU sebetulnya kita ingin agar surat suara tidak sah itu semakin hari semakin minim, Mbak ya. Semakin kecil persentasenya gitu sehingga itu menunjukkan bahwa aspirasi dari masyarakat, preferensi politiknya dia itu tertangkap dan kemudian bisa dikonversi menjadi dukungan terhadap kandidat tertentu. Oke. Nah, tapi memang secara umum di KPU Republik Indonesia itu belum ada standar. Dikatakan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu berhasil itu kalau surat suara tidak sahnya itu di angka berapa persen gitu kan. Itu belum ada standar. Nah, sehingga kemudian ya baiknya memang ada standar dan sekali lagi bahwa yang diperjuangkan KPU kan tentu surat suara tidak sah ini terus mengecil, terus berkurang persentasenya gitu ya. Dan karenanya kemudian kita menyampaikan sosialisasi tentang bagaimana cara mencoblos yang betul, terus bagaimana termasuk kita mensosialisasikan secara berimbang kandidat yang ada. Misalnya kemarin ada 2 calon, itu kita sampaikan visi misinya. Tapi ternyata sosialisasi visi dan misi yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya sampai di TPS sampai di PPS itu belum cukup mempengaruhi seorang untuk menentukan pilihannya itu kan. Dan memang kalau kita terlalu dalam kan nanti bisa kesleo ya. Harusnya berimbang tapi karena seorang kan pasti punya kecenderungan ya. Nah, itu bisa terpancing untuk lebih condong ke sana gitu dan itu memang nggak boleh ya penyelenggara miring-miring sedikit itu nggak boleh, harus netral gitu. Oke. Kalau yang terjadi di Kabupaten Magelang ini Bapak, tren dan persentase invalid vote pada pemilihan gubernur atau pilgub dan juga pemilihan bupati tahun 2024 ini seperti apa sih Bapak? Kalau trennya sebetulnya gini ya, di pilkada 2024 misalnya untuk pemilihan gubernur kita itu di angka 7,79%. Itu kalau dibandingkan dengan pilkada 2018 untuk pemilihan gubernur ya itu di 7,57%. Artinya meningkat ya, surat-surat tidak sah, ada kenaikan. Dan kalau dibandingkan sama-sama 2024 kemarin, kita dibandingkan dengan rata-rata di Jawa Tengah untuk pemilihan gubernur itu kita lebih tinggi sedikit. Kalau di rata-rata pemilihan gubernur itu 7,35%. Nah, di kita kan tadi 7,79%. Nah, kalau untuk pemilihan bupati itu cenderung turun. Jadi dulu di pilkada sebelum 2024 ini kan di 2018 ya. Itu di angka 7,99%. Di pilkada 2024 kemarin turun menjadi 6,77%. Nah, tetapi kalau ini surat suara ini kan kalau kita boleh bandingkan ya Mbak antara pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan presiden itu kan cenderung sederhana ya. Cenderung sederhana. Nah, kalau kita lihat angkanya di pemilihan presiden itu di 2019 surat suara tidak sahnya hanya 3,35% ya. 3,16%. Oke. Sementara di pemilu 2024 untuk pemilihan presiden itu 3,26%. Artinya sama-sama sederhana suratnya, surat suaranya, tapi kenapa di pemilihan bupati, pemilihan gubernur bisa 2 kali lipat dibandingkan dengan pemilihan presiden. Nah, ini tentu bukan semata-mata karena persoalan desain surat suara, tapi ada persoalan yang lain, dinamika masyarakat yang kemudian menyebabkan surat suara tidak sah ini dinamis gitu ya Mbak. Oke, baik. Lalu peran KPU sendiri untuk meningkatkan biar invalid vote ini tidak begitu jauh atau tidak begitu banyak. Ini seperti apa Bapak?
Jangan dijawab dulu. Oh ya, oke, baik. Kita break dulu Bapak. Oke. Dan buat Anda sahabat Gemilang yang pengen bertanya, Kalista membuka kesempatan di chat WA 081578689668. Kita kembali saat lagi, so pastikan Anda tetap bergabung di Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2023 tentang pemungutan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik yang diamanatkan bahwa minimal 10% dari hasil penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik, pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengalokasikan 10% pendapatan tersebut untuk penyediaan penerangan jalan umum. Untuk itu, diharapkan masyarakat Kabupaten Magelang melakukan pembayaran listrik awal waktu atau sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Pendapatan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai sektor yang berkontribusi pada kesejahteraan, pengembangan infrastruktur, dan keberlanjutan energi. Ayo, dukung pembayaran tagihan listrik dengan tepat waktu dan ikut berperan dalam kelancaran sistem kelistrikan dan pembangunan daerah. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Mumpung gak ada orang, buang sini aja ah. Ayo. Cepet. Loh, Ma, ngapain? Ya ampun papa, ngagetin aja sih. Mama buang sampah di sungai. Iya pa, habis gimana lagi? Sampah plastik di rumah kita numpuk banyak banget loh. Mama bingung mau dibuang kemana jadinya. Ma, dengerin ya. Sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Saat ini, Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Ayo, kita terapkan gaya hidup 5R, yaitu refuse, mulai menolak menggunakan plastik, reduce, berbelanja sesuai dengan kebutuhan, reuse, gunakan kembali plastik yang sudah dipakai, dan recycle, mendaur ulang sampah plastik menjadi produk-produk yang bermanfaat, dan remove, yaitu mengajak masyarakat untuk memungut sampah yang berserakan. Oh gitu ya pa. Terus papa katanya pergi mancing. Mana ikannya? Tuh, di ember, Ma. Hah? Isinya plastik semua toh pa? Kandani kok, di sungai itu sudah nggak ada ikannya, mah. Isinya plastik semua. Kurangi penggunaan sampah plastik mulai sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Ih, berisik banget sih. Tuh, keren kan knalpot brong aku? Kayak gitu keren. Bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Sokorin. Ih, serem amat. Makanya nggak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu. Tapi keren kan suaranya? Edo! Iya, ntar aku ganti deh. Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Man, datang juga kamu. Bapak tunggu dari tadi loh. Mana oleh-olehnya? Tenang aja Pak, nih saya bawakan dari warung saya. Loh, Man, kalau diperhatikan rokokmu, pita cukainya kok aneh toh? Kok koyo ngono lho? Ki. Nah, toh, aneh toh? Lah, emang kenapa Pak? Wah, ini berarti rokokmu palsu ini. Lah, kok bisa? Bapak tahu dari mana? Nah,
Ngini yo man, nih dilihat. Kalau rokok pita cukai asli, pita cukainya itu ada hologramnya, ada lambang negara, ada lambang bea cukai, ada besaran tarif cukainya, angka tahun anggaran itu juga ada. Terus harga jual eceran dan jumlah kemasan, terdapat teks Indonesia dan teks cukai hasil tembakau dan jenis hasil tembakau. Itu yang betul. Iya Pak, kok saya nggak perhatikan ya? Nah toh, iya man, hati-hati. Kalau pita cukainya palsu, kamu bisa kena pidana karena merugikan negara. Oh, gelem po di penjara? Ya molah. Jika Anda menjumpai rokok ilegal, segera laporkan pada kantor Bea Cukai Magelang melalui WA 0821 3415 9933. Ayo, bersama kita gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Sari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan KPU Kabupaten Magelang dengan membahas topik yang menarik, invalid vote dan pembangunan demokrasi lokal di Kabupaten Magelang. Masih juga bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Kali ini ada Bapak Ahmad Raufik selaku Ketua KPU Kabupaten Magelang. Bapak masih semangat dong ya? Iya, semangat. Oke, siap. Tadi Kalista tanya tapi belum terjawab tentang bagaimana caranya KPU Kabupaten Magelang ini agar invalid vote di Kabupaten Magelang ini tidak naik atau cenderung bisa berkurang. Monggo Bapak. Untuk bisa mengintervensi kondisi ini ya, itu sebenarnya kita bisa menggali dulu dari apa sih faktor-faktor penyebab invalid vote ya. Okay. Yang pertama yang ditujukan kepada penyelenggara biasanya adalah soal minimnya pemahaman secara teknis bahwa tentang bagaimana mencoblos yang benar itu ya. Maka dalam posisi itu ya KPU akan terus meningkatkan sosialisasi ya, sosialisasi ke level pemilih. Kalau biasanya itu sosialisasi di tingkat kabupaten, kecamatan, dan nanti kita turunkan sampai level dusun gitu atau di kelompok-kelompok pengajian sehingga mereka menjadi jelas apa bedanya antara surat suara sah dan tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor yang lain adalah pengaruh tokoh masyarakat yang bersifat provokatif. Nah, kalau terjadi seperti itu ya kita tentu akan mengidentifikasi ya. Kalau di level PPS atau KPPS itu kan ngerti siapa sih tokoh yang provokatif yang mengkampanyekan surat suara tidak sah. Nah, kalau kita bisa identifikasi kemudian nanti disowani. Kita bimbing teman-teman, kita kasih pembekalan bagaimana berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat agar bisa menjadi agen perubahan ya, tidak provokasi terhadap surat suara tidak sah, tapi menjadi bagaimana memilih yang betul sesuai dengan hati nurani. Kemudian yang ketiga adalah bisa jadi ada fanatisme terhadap aktor, jadi dia punya calon yang ternyata nggak jadi gitu ya, jadi udah berharap pada calon ini nanti masuk jadi kandidat di pilkada misalnya, ternyata setelah proses nggak jadi, akhirnya dia kemudian patah semangat, berbalik menjadi mendakwahkan invalid vote, golput ya gitu ya. Nah itu tentu ya pendekatannya sama ya, kita dekati calonnya, bagaimana kita mengkampanyekan agar menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Kemudian ketidakpuasan terhadap pasangan calon yang ada, misalnya dia tahu track recordnya, kemudian dia menjadi tidak puas ya, pengen yang lain gitu ya. Ya demokrasi ya begitu, yang sudah
ditetapkan, misalnya yang namanya calon itu kan harus diusung oleh partai atau gabungan partai yang memiliki surat suara perolehan suara di pemilu sebelumnya sesuai dengan ketentuan ya. Jadi kita jelaskan tentang kenapa tidak yang lain, kenapa ini ada kaitannya dengan partai lah itu kan. Dan kemudian bisa jadi juga dengar-dengar ini Mbak, ini karena ada money politik misalnya. Ada money politik. Nah kalau seperti itu ya kita bekerjasama dengan tokoh masyarakat, dengan pengawas, bagaimana kita menekan ini, karena money politik itu bukan hanya untuk mempengaruhi memilih seorang kandidat. Misalnya kamu harus milih ini, bukan hanya itu, tapi juga misalnya orang ini udah tahu nih, ini kecenderungannya akan ke sana. Nah dia bilang, wis toko monggo teko neng surahmu dikobongke wae. Nah itu kan cara strategi strategi tim agar timnya itu menang gitu kan. Maka yang sudah condong sana ya ora apa-apa milih kono nang dikobongke kayak gitu. Dikobongke itu artinya kan jadi invalid vote. Nah, maka kalau terjadi seperti itu ya kita tadi tidak ada kata lain kecuali kita bergandengan dengan masyarakat, dengan Bawaslu, dengan pengawas, bagaimana menekan money politik. Nah, itu Mbak. Oke. Ada juga terdapat tantangan dalam pemilihan atau pemilu ini, Bapak. Ini seperti apa sih yang terjadi di Kabupaten Magelang ini sendiri, Bapak? Ya, kalau tantangannya di kita ini kan masih tinggi ya. Masih tinggi surat suara tidak sah itu. Kalau diangkakan kan untuk pemilihan gubernur itu mencapai 64.098. Di 64.000 itu dari pemilih kita yang 1.014.000 ya ketika pilkada itu ya lumayan jatuhnya. Tapi kita ngitung invalid vote itu sebenarnya dari mereka yang hadir. Yang hadir itu kan kalau pemilihan gubernur 821.000 ya, 821.000. Maka kalau angka tadi 64.000 dibagi 821 itu ya ketemunya sekitar 7-9% ya, 8%. Nah itu ya tantangan di kita. Nah terus saya ingin sampaikan agak dalam tentang apa sih jenisnya itu ya. Jadi setelah Pak Bupati dilantik, Gubernur dilantik itu kan akhirnya surat suaranya 1 bulan setelah itu bisa dimusnahkan lah sebagai dokumen negara ya. Dan kemudian sebelum dimusnahkan kemudian kita teliti, kita buka pada setiap TPS itu kan surat suaranya udah dikategorisasi, udah dimasukkan ke amplop yang sudah ada ininya, ini surat suara sah, ini tidak sah. Nah yang tidak sah itu kemudian kita bukai, ketemu kecenderungannya. Untuk pemilihan gubernur itu yang dicoblos dua-duanya itu Mbak, itu mencapai 60,7%. Wow. Nah, jadi jenisnya itu 60,7% itu coblos dua-duanya. Kalau pemilihan bupati itu lebih tinggi lagi, yang dicoblos dua-duanya itu 69,7%. Waduh. Nah, di bawahnya baru yang tidak diapa-apain, kosong, tidak ada coblosannya. Pemilihan gubernur ada 30,1%, yang mulus tidak ada apa-apanya. Kemudian untuk pemilihan bupati 19,6%. Dan kemudian sisanya ya lainnya yang tadi saya sebutkan, ada yang dicoblos satu kota dan dicoblos di luarnya, ada yang ditulisi tadi. Ada yang dicoblos tidak sesuai ketentuan dan lain-lain gitu. Oke, baik. Oke Pak Ahmad Rafiq, kita ke WA dulu yang sudah bergabung sudah bertanya di 081578968968. Ini dari Tunjung mau bertanya Bapak. Ya, siap. Apakah surat suara tidak sah itu identik dengan kotak kosong? Kan ada gitu Pak, pilkada yang dimenangkan oleh kotak kosong. Ini bagaimana Pak? Monggo. Oh ya, jawaban ringkasnya tentu berbeda ya. Jadi memang betul kata Mas Tunjung tadi bahwa ada pilkada yang dimenangkan oleh kotak kosong. Di pilkada 2024 kemarin, kalau tidak salah di mana Bangka ya, sama di kota Pangkal Pinang itu dimenangkan oleh kotak kosong. Dan pada pilkada sebelumnya
di Tasikmalaya sama di Jayapura ya di Pilkada 2020 itu. Jadi kotak kosong ini berbeda dengan surat suara tidak sah. Jadi di ketentuan undang-undang tentang pemilihan gubernur dan pemilihan bupati, pemilihan wali kota itu ada ketentuan yang mengatakan bahwa dalam hal hanya ada satu calon tunggal, maka surat suaranya itu harus dibuat 2 kotak. Satu adalah isinya itu calon yang kandidat yang sah tadi, kemudian satu lagi adalah kotak kosong. Jadi dia disediakan kotak, tapi memang isinya kosong aja, nggak ada ininya. Nah, ini itu memang perintah undang-undang ya, namanya ya konstitusional. Dan kemarin ada contoh peristiwa yang sangat heroik Mbak ya. Jadi di Banjarbaru ini di daerah Kalimantan Selatan sana, itu semula ada 2 calon Mbak, ada 2 calon. Kemudian H-27, sebelum coblosan H-27 itu artinya kan surat suaranya sudah dicetak. Itu ternyata Bawaslu merekomendasikan satu pasangan calon itu di TMS, dibatalkan karena alasan pelanggaran administrasi. Tidak ada istilahnya pilihan bagi KPU untuk tidak men-TMS karena rekomendasi Bawaslu itu kan harus ditindaklanjuti. Maka KPU melakukan TMS. Nah, setelah itu lalu bagaimana pemilihannya? Mau nyetak surat suara lagi, waktunya nggak ngejar. Akhirnya kemudian ya sudah, akhirnya 2 surat suara yang ada itu, yang satu dianggap sah, yang satu lagi calon dianggap menjadi surat suara tidak sah. Nah, akhirnya betul tanggal 27 November dilakukan pemilihan, dan yang menang adalah yang tidak sah tadi, yang calon 2 yang sudah dibatalkan itu. Tapi statusnya kan kemudian surat suara tidak sah. Sementara perintah undang-undang itu adalah dalam hal hanya terdapat calon tunggal, maka satu kotak isinya calon yang sah itu, satu kotak lagi adalah kosong. Nah, karena dia yang kandidat yang resmi ini kalah, dia kan nggak bisa berapa-apa. Kemudian ada entah ini alami atau mungkin dia menggunakan ada nama lembaganya, lembaga Visi Nusantara, itu yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Karena dalam hal terjadi pilkada yang calonnya tunggal itu, yang bisa bersengketa di Mahkamah Konstitusi adalah lembaga pemantau. Nah, dia itu pemantau. Karena dia sebagai pemantau, kemudian dia melaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Tujuannya apa? Ini KPU melanggar konstitusi, karena harusnya surat suara itu adalah satu kotak kosong, satu kotak ada foto kandidat yang resmi tadi. Nah, karena persoalan itu, maka kemudian Mahkamah Konstitusi menjatuhkan KPU salah dan harus diulang. Diulangnya gimana? Nah, surat suaranya harus berisi 2 kotak, satu kosong, satu lagi yang ada isinya. Jadi itu Mas Tunjung, jadi surat suara tidak sah ini berbeda dengan kotak kosong tadi. Itu Mbak jawabannya. Oke, baik. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Mas Tunjung ya. Sudah jelas ya Mas Tunjung? Oke, kita beralih lagi Bapak Rafiq. Untuk strategi apa yang disiapkan KPU Kabupaten Magelang ini untuk menjangkau TPS dan desa-desa untuk pemilihan atau pemilu mendatang nih Bapak? Terkait dengan surat suara tidak sah ini, tentu pertama kita menunggu kebijakan ya. Apakah KPU RI akan membuat kebijakan tentang standar invalid vote ini? Artinya kalau ada ukuran yang jelas kan menjadi target capaian kita ya. Misalnya surat suara tidak sah dalam pilkada diusahakan di bawah 6% atau di bawah 5%, itu kan akhirnya kan menjadi titik tekan dari program-program kita. Tapi walaupun tidak ada kebijakan itu pun, tentu kedepannya karena kita sudah mengetahui
dinamika surat suara tidak sah ini, ya tentu KPU Kabupaten Magelang akan mengusahakan kegiatan-kegiatan atau strategi sosialisasi bagaimana menekan surat suara tidak sah ini. Kemudian yang kedua ya tentu kalau memungkinkan surat suara bisa disederhanakan, Tapi kalau penyederhanaan surat suara ini kan template-nya sudah diatur secara nasional. Jadi dalam hal hanya ada 2 calon itu surat suaranya bentuknya seperti apa. Dalam hal ada 3 calon seperti apa, 5 calon seperti apa, itu sudah ditentukan secara nasional. Kemudian sebagai ekspresi protes, surat suara tidak sah sebagai ekspresi protes, ya tentu kita mengajak diskusi diskusi tentang bagaimana membangun demokrasi ini. Di negara ini tidak ada urusan yang tanpa melalui sistem ini, Mbak. Jadi ujung-ujung dari pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan DPR ini kan keputusan publik, kebijakan publik, dan semua kebijakan publik itu pasti menggunakan instrumen namanya legislatif, dan legislatif pasti menggunakan partai politik. Maka jangan moh terhadap partai politik. Kita harus konsisten bahwa negara kita menganut sistem ini, ya mari kita jalankan secara bertanggung jawab dan berkualitas. Tentu itu. Oke, baik. Oke, Bapak Ahmad Rafi, kita break sejenak. Baik. Kalista masih membuka kesempatan buat Anda Sobat Gemilang yang pengen bertanya. Kali ini di line WA 081578968968 terkait invalid vote dan pembangunan demokrasi lokal di Kabupaten Magelang. Kita akan kembali saat lagi, so pastikan Anda tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Melakukan aktivitas fisik, makan buah dan sayur tiap hari, tidak merokok. Mau coba toh Bune? Kok tidak merokok? Nyindir Bapak? Niki lho Pak, cara meningkatkan kualitas hidup dengan germas supaya awak dhewe iki ora kena penyakit sing jenenge diabetes, jantung, asam urat, lan sak panunggalane. Napa malih lagi cuaca ekstrim kaya saiki. Awak dhewe kudu menjaga lingkungan, Pak. Weleh, aja meten-meteni to Bune. Takut kena penyakit tidak menular yang diakibatkan karena pola hidup yang tidak sehat. Segera ubah perilaku gaya hidup Anda dengan melakukan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan rutin melakukan pemeriksaan untuk deteksi dini penyakit. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Ambulan untuk keadaan gawat darurat, telepon aja ke 112. Bila terjadi keadaan gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan, tindak kriminal, terorisme, KDRT, pohon tumbang, kesalahan konstruksi yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat, hubungi 112 untuk mendapatkan bantuan. Adanya hewan buas dan berbisa, bencana, serta keadaan gawat darurat lainnya, segera hubungi 112. Call Center 112 Kabupaten Magelang, siaga 24 jam dan gratis. Call Center 112 dapat diakses oleh semua operator tanpa menggunakan kode wilayah 0293. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Mel, kenapa sih pagi-pagi udah cemberut gitu? Iya nih, barusan aku dapat surat teguran lagi dari Pak Bos. Ya elah, kenapa lagi? Hari ini aku telat lagi, Vi. Masalahnya tiap pagi aku kena macet terus. Udah tahu tiap pagi macet. Cari jalan alternatif lain dong. Gimana caranya? Kamu bisa pantau arus lalu lintas di Kabupaten Magelang dengan mengakses melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aja aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Yes, agar perjalanan Anda nyaman dan lancar, kini Anda bisa menyimak pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik jalan di Kabupaten Magelang melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah. Dok, lihat nih Dok, Gunung Merapi erupsi. Ada apa sih Bu? Lihat nih loh videonya. Ya ampun Bu, ini tuh video editan AI. Editan gimana? Ini loh dikirim di grup ibu-ibu. Ini itu video editan AI Bu. Nih loh, kalau videonya dilihat secara cermat, orang-orang yang lari itu kelihatan aneh. Oh iya ya? Iya kan? Nih aku cari berita terbaru, Gunung Merapi aman-aman aja. Makanya Bu, jangan asal percaya aja. Kita harus cek sumbernya dulu. AI atau Artificial Intelligence bisa membuat gambar dan video seolah-olah nyata hanya dengan diedit melalui komputer. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Jadi, jangan mudah percaya dengan konten yang kita terima, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Selalu cek fakta, cari berita dari media resmi, dan jangan asal bagikan. Ingat, bijak bermedia itu keren. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Hapsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini program kerjasama dengan KPU Kabupaten Magelang membahas topik yang menarik, invalid vote dan pembangunan demokrasi lokal di Kabupaten Magelang. Dan masih juga bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Ada Bapak Ahmad Rafiq selaku Ketua KPU Kabupaten Magelang. Pak, kita langsung aja nih Pak. Oke. Kira-kira apakah ada informasi lain untuk menyempurnakan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ke depan nih Bapak? Oke. Monggo. Baik, jadi informasi ini tentu hasil olahan ya setelah semua tahapan selesai, kemudian KPU melakukan kajian-kajian gitu. Kita baru ketahui bahwa ada 64 desa yang tingkat partisipasinya, tingkat kehadiran pemilihnya itu di bawah target nasional. 77,5%. Kalau di Renstra KPU itu kan 77,5%. Itu ada 64 desa. Makanya kemudian KPU melakukan kegiatan namanya KPU Sambang Deso. Ini mengunjungi desa-desa terpilih dari 64 desa untuk menjelaskan tentang urgensi pemilu, pemilihan, kemudian kenapa tidak hadir, kemudian termasuk tadi menceritakan tentang bagaimana menghindari invalid vote tadi. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah tingkat partisipasi perempuan dari DPT, dari komunitasnya perempuan itu ada 83%. Ini lebih tinggi daripada capaian rata-rata kehadirannya. Yang kehadiran kita itu kan 81,02% ya. Nah, perempuan hadir 83,02%, 09% dari DPT perempuan. Dan itu tentu mengungguli kehadiran laki-laki yang hanya mencapai 78,1%. Itu jadi kalau urusan kehadiran perempuan top lah di TPS gitu ya. Ras terkuat nih Bapak. Jadi mama emang gitu ya. Pokoknya pengennya nggak salah pilih gitu Pak. Terus hal yang lain adalah kita masih berupaya ya untuk teman-teman disabilitas. Disabilitas ini kan di Magelang ada 6.000 lebih ya. Untuk kemarin yang hadir baru 1.700-an, artinya 28,8%. Ini tentu kemarin kita sudah diskusi dengan teman organisasi disabilitas. Mereka berharap hambatan yang mereka rasakan itu bisa dijembatani dengan teman-teman KPPS itu mendatangi ke rumah-rumahnya. Dan itu bisa memungkinkan ketika kita membagi surat undangan itu, mereka menyampaikan bahwa kami akan menggunakan hak pilih, tapi tolong kami dijemput bola gitu ya. Dan itu hanya bisa dilakukan setelah jam 12, karena kalau pagi sampai jam 12 itu kan kita melayani yang hadir ke TPS. Nah nanti kalau sudah jam 12 sudah slow itu nanti ada KPPS dan dikawal oleh keamanan maupun pengawas nanti akan masuk ke rumah-rumah yang
sudah pesan bahwa kami akan menggunakan hak pilih, tapi kami ada kesulitan menjangkau TPS tadi. Oke, baik. Kemudian kalau secara TPS itu yang tingkat kehadirannya di bawah 77,5% itu 490 dari 2011 TPS ya. Tentu angka 77,5% itu angka yang tinggi ya. Kalau karena pilkada, rata-rata pilkada secara nasional itu hanya 68% kehadirannya kemarin. Kalau kemudian KPU dulu memasang target 77,5% kan angka yang tinggi ya. Kalau dibandingkan dengan capaian nasional itu tentu ya Magelang masih berada di angka aman ya. Cuma memang ada TPS yang tingkat kehadirannya hanya 51,2% gitu juga ada. Saya kira itu yang kita berharap kedepannya bisa kita tingkatkan ya, sisi partisipasi, sisi invalid vote, teman-teman disabilitas dan lain-lain gitu. Oke, baik. Bapak ini izin ada yang bertanya di line WA 081578968968. Ini dari Mama Firda mau bertanya, apakah KPU tahu surat suara tidak sah itu dilakukan oleh kelompok umur berapa? Umur mana dari pemilih pada Pilkada 2024 kemarin? Monggo Bapak. Pertanyaan yang sulit dilacak ini ya. Jadi memang kita tahu Mbak, kita jadi di KPU itu kan ada namanya pemilih pemula. Pemilih pemula itu mereka yang baru menggunakan pertama kali. Rata-rata kan umur 17 sampai 21 itu baru kali pertama mereka menggunakan. Kemudian setelah itu angka 22 sampai 27. Kemudian setelah itu di angka 28 sampai 44 itu generasi milenial ya. Dan seterusnya kita bisa ngerti, dan kita bisa ngerti mereka hadir atau tidak. Karena dengan kita melihat kembali daftar hadir yang ada di TPS dibandingkan dengan daftar pemilih itu nanti akan ketahuan ini Bapak ini hadir, ini Bapak ini tidak hadir. Dan umurnya ada sehingga kita sebenarnya bisa menentukan yang tidak hadir itu umur berapa sih, yang kecenderungan tidak hadir. Tapi kalau sampai di tingkatan yang membuat invalid vote tinggi itu umur berapa, nah itu kita agak susah, nggak bisa ngelacak. Bisa ngelacak. Tentu kalau yang hadir kita bisa, tapi memang kehadiran dari teman-teman pemilih pemula generasi Z itu sering aneh-aneh memang, sering aneh-aneh. Jadi butuh perhatian khusus, makanya kemudian kita melakukan kegiatan yang namanya KPU Khusus School. KPU Khusus School itu untuk menjemput teman-teman pemilih pemula generasi Alpha maupun generasi Z ini, karena kalau kita nggak hadir ke sekolah setelah lepas dari sekolah SLTA gitu ya, mereka udah kemana-mana Mbak, ada yang kuliah, ada yang bekerja, dan kerjanya di luar kota. Nanti kalau pas pemilu pilkada kan rata-rata udah di luar kota, mau balik lagi kan cukup berat ya. Nah itu ya kita sampaikan pesannya kali pertama ya lewat itu gitu. Jadi ada di sekolahan, ya mungkin ada juga yang di pesantren gitu kan. Kalau yang di desa kan kita datang melalui KPU Sambang Deso tadi gitu. Oke, baik, semoga bisa menjawab pertanyaan ya dari Mama Firda. Cukup sulit Mama. Pintar ini yang buat saya. Oke, untuk catatan atau rekomendasi utama KPU Kabupaten Magelang ke depan untuk menyempurnakan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan ini seperti apa Pak? Yang harus menjadi fokus utama perbaikan khususnya terkait dengan invalid vote ini sendiri. Tentu KPU tidak bisa bekerja sendirian terkait dengan invalid vote tadi ya. Fenomenanya tadi kita jelaskan bahwa sosialisasi tentang bagaimana mencoblos yang betul itu sudah disampaikan oleh teman-teman penyelenggara sampai level bawah. Tapi ternyata ada dinamika yang sempat tadi saya spill tadi. Jadi ada tokoh yang dia punya anggota banyak, tapi karena dia tidak tersentuh oleh kandidat manapun, dan sosialisasi KPU hanya sampai di visi misi kayak gitu, akhirnya dia nggak menentukan pilihan. Kalau dia tidak menentukan pilihan dan diikuti oleh anggota-anggota yang lain, kan jadi besar itu kan. Dan kita bekerja sama dengan masyarakat tentu ya, dengan tokoh, dengan partai politik, bagaimana agar invalid vote ini bisa kita tekan. Jadi ke depan kita akan lebih banyak lagi bergandengan tangan dengan masyarakat, dengan partai, dengan kandidat,
agar semua terjangkau, semua terpapar, sehingga angka invalid vote itu terus-menerus bisa kita tekan, kita turunkan gitu. Oke, untuk yang terakhir Pak, harapannya untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang ini seperti apa? Teman-teman pemilih semuanya, jadi sekarang ini KPU melaksanakan 2 kegiatan utama ya di luar tahapan ini ya. Satu adalah pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Itu artinya adalah kalau ada pemilih yang sekarang sudah tidak lagi memenuhi syarat, misalnya sudah meninggal, maka bantu kami untuk mengupdate-nya. Nanti ada link, kalau dengan kerso untuk mengunjungi medsosnya KPU, ada link pelaporan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, dan itu bisa disampaikan ke kita agar daftar pemilih kita tetap valid. Yang keduanya adalah KPU kan hadir, dan siapapun monggo jika menginginkan sosialisasi pendidikan pemilih tentang demokrasi, membutuhkan narasumber dari KPU terhadap apapun, baik partai, kelompok masyarakat, organisasi, monggo kabari kami atau surati kami, cukup difoto saja, nanti kami akan datang dan tidak usah diberikan apapun. Kami akan hadir dengan free untuk melakukan pendidikan pemilih berkelanjutan ini. Oke, baik. Sangat menarik perbincangan kita kali ini, dan kita belajar nih Bapak dan juga sahabat Gemilang. Kalau invalid vote itu bukan hanya sekedar angka, tapi cerminan dari tantangan demokrasi prosedural dan substantif. Betul. Dan serta sinyal juga untuk perbaikan sosialisasi dan literasi politik. Betul. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Rafiq yang Mbak kali Kalista. ini sebagai Ketua KPU Kabupaten Magelang yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Semoga semuanya sukses Bapak, amin. semuanya lancar, Amin. sehat-sehat selalu. Amin. Dan sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan KPU Kabupaten Magelang. Dan saya Kalista Absari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.